Mbak ini udah semua kan ya? Oh iya udah. Aku pulang duluan ya Mbak? Ya. Oke. Ya. Ya duluan ya Mas, Mbak. Ya, udah mau kemana? Ke rumah dong. Gimana sih? Duluan ya. Duh, ayah sama ibu kok nyuruh aku pesantren ya? Kan aku nggak tahu sama sekali tentang dunia pesantren. Tadi di pesantren ngapain? Nyuci, hafalan, ngaji. Bingung deh. Kak. Pak. Kak, apa sih? Cerita. Ya udah cerita, tinggal cerita. Kakak capek nggak? Ya capek banget lah. Ya tapi kenapa? Aku mau cerita ya. Pas ayah sama ibu nyuruh aku masuk pesantren sih? Pesantren apa sih, Dek? Ya aku juga nggak tahu. Dari tadi nih, aku udah ngebayang kayak aku di pesantren bakal masak sendiri, nyuci sendiri. Sekarang aku nggak pernah kayak gitu, aku nggak bisa. Maksud kamu yang kayak disuruh-suruh kayak gitu, yang kamu nanti tidur banyak orang, nyuci sendiri terus dihukum kalau kamu ngelanggar aturan. Kamu bisa seriusan deh. Makanya kak, aku juga kan nggak tahu. Tapi kayak gitu nggak sih di pesantren? Ya kakak juga nggak tahu sih, tapi kalau kakak lihat di media sosial ya pesantren tuh yang menakutkan, yang kayak serem gitu sih. Atau gini aja deh, gimana kalau kita cari tahu tentang pesantren, sekalian kayak kamu tuh maunya pesantren yang gimana, kalau emang kan ayah sama ibu tetap maksa kamu buat pesantren. Udah yuk cari walaupun aku males. Oke. Oke deh. Sekarang apa yang kamu tahu tentang pesantren? Yang aku tahu tentang pesantren ya, katanya tuh pesantren tuh kotor, terus kamar mandi tuh jorok. Oke. Nur mengalami terus Tren. hidup dari bapak tidak sehat apa mulai sudah tiga sialisasi pesantren. Nah ini deh yang bakal kita cari tahu benar atau enggak, atau cuma media doang. Pertama, masalah gaya hidup. Kamu punya nggak teman yang pernah pesantren terus gimana gaya hidupnya dia? Nah iya ya, kok pinter sih kak? Aku waktu SMP tuh punya teman, dia tuh nyantri. Tapi ya gaya hidupnya ya oke-oke aja sih. Bajunya dari segi kebersihan tuh putih, kagak kuning. Terus secara muka dia bersih, putih, cantik. Cuma yang aku bikin salut tuh ya, dia kalau lagi jam kos suka ngomong sendiri kayak lagi ngafal gitu. Tapi ya oke-oke aja sih, aman. Ya terus kenapa kamu bilang kotor? Ya aku pernah lihat di Instagram, katanya pesantren tuh kotor, terus kamar mandinya jorok. Oke, yaudah kita riset dulu tentang tugasnya pesantren selain yang dari teman kamu itu. Oke, yuk. Let's go. Oh iya, maka nemu jurnal yang pas banget yang kita cari. Coba deh kak. Scroll. Ini maksudnya kayak gimana nih?
Jadi ini tuh maksudnya sebenarnya pesantren kotor itu karena dari pribadi masing-masing santri. Maaf, bentar. Pribadi masing-masing santri. Oke deh, jadi di sini jelas kalau sebenarnya pondok pesantren itu juga punya aturan tentang kebersihan. Yang dimaksud dengan peraturan kebersihan itu sih apa? Aturan kebersihan. Oke, jadi gini deh. Peraturan kebersihan di sini tuh, kalau misalkan santri nggak piket, padahal udah sesuai dengan jadwal yang ditentukan, mereka tuh bakal kena taziran. Tazir bahasa apa lagi deh? Tazir itu kayak semacam hukuman atau sanksi ya kayak gitu. Hukuman. Iya, jadi sebenarnya di pondok pesantren itu mereka tuh diajarin tentang kebersihan, gaya hidup yang rapi, ya sifatnya sederhana gitu. So bisa disimpulkan pesantren itu tidak kotor. Oh, berarti pesantren yang kotor sama gaya hidup yang gak sehat itu kagak benar ya? Nah, terus sih itu yang federal maksudnya kayak gimana? Feodal ya. Oke, nah, feodal. Jadi feodal itu salah satu sistem yang ditandai dengan hierarki. Dimana masyarakat memandang pesantren itu feodal karena mereka setelah santri itu tunduk sama kiai, ustaz dan ustazahnya. Emang iya? Jadi kayak gimana sih yang benar? Bentar. Oh, jadi hasil yang aku riset tadi sebenarnya tuh mereka kayak gitu itu karena salah satu bentuk hormat kepada kiai, ustaz dan ustazahnya. Ini juga salah satu bentuk pembelajaran mereka tentang tata krama. Ya kenapa mereka harus hormat? Ya karena kiai sama guru mereka itu kan ngajarin mereka ya kayak kamu ayah sama ibu aja. Itu. Jadi kesimpulannya feodal dan pesantren itu tidak feodal. Karena santri melakukan itu karena sebagai bentuk amal mereka kepada guru mereka. Oh kayak gitu ya kan? Nah terus kenapa masyarakat pada nilai kalau pesantren itu kayak memperbudak gitu deh? Apa negara disuruh-suruh kali ya? Kayaknya sih iya deh. Tunggu bentar. Aku cari tahu lagi. Oh, ini nih. Jadi, santri kayak gitu yang mereka masak buat acara besar atau santri lain, terus gotong royong, itu tuh salah satu cara mereka untuk mendapatkan keberkahan. Tapi poin pentingnya karena mereka lakukan itu sebagai untuk menumbuhkan solidaritas, rasa tanggung jawab, dan menumbuhkan rasa ingin berbantu dengan orang lain. Lah, ya berarti kan itu atas kemauan mereka sendiri kan? Kagak ada tuh yang namanya diperbudak-perbudak gitu kan? Iya, betul. Jadi kesimpulannya, perbudakan tidak ayo kita bro. Oh bentar deh. Komersialisasi pesantren. Coba sekarang kamu cari di daerah mana pesantren yang kamu mau. Oke. Nah, ini nih kak, di Purwokerto, karena aku kuliahnya di Purwokerto, ini ada nama kelompoknya Pondok Pesantren Nurul Iman, alamatnya di Karangluas. Terus kita cari biayanya dulu ya kak. Oke. 375.000 kak. 375.000. Oke.
375 itu udah ikutan sama aja deh. Bentar, lihat. Makan sehari 2 kali. Makan sehari 2 kali, oke, berapa? 250.000. 250.000. Terus Ya sisanya ya sisa sekali kebutuhan pondok kayaknya. 125. Sisa 125. Kebutuhan pondok semacam Wifi nggak sih? wifi. Mungkin ya. Kayak misal wifi. Terus apa lagi? Listrik nggak sih? Kayak yang listrik. Terus apa lagi kira-kira? Air. Oh iya, air. Bisa air. Apa lagi ya? Atau mungkin kebutuhan kayak spidol gitu. Ya bisa jadi. Apa sih namanya? ATK ya? Ya. ATK. Tapi kalau kayak gini, apakah semua pondok pesantren ini dapat nggak ya? Aku juga nggak tahu, nggak ada penjelasannya sih. Kalau misalkan dari sini semua nggak ada, dan ini untuk membiayai makan dan kebutuhan pesantren, tandanya komersialisasi di pondok pesantren itu nggak ada dong. Iya ya. Benar ya. Iya, berarti kita simpulkan kalau misalkan komersialisasi pesantren itu tidak ada. Dan yang kayak tadi gaya hidup yang kotor, feodal, terus perbudakan, dan terus komersialisasi pondok pesantren itu mereka tidak ada. Oke, sekarang ini kriteria pondok pesantren yang kalau mau itu gimana? Yang dekat sama kampus. Deket kampus. Terus Karena aku belum pernah nyantri ya, jadi aku pengen yang materinya kayaknya banyak deh. materinya banyak. Yakin kamu? Ya coba-coba aja, Kak. Selain itu, Yang fasilitasnya bagus lah, yang paling utama itu. fasilitasnya bagus. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah ayah sama ibu setuju? Aku malah ngebermasalahin ayah sama ibu nggak sanggup biayainnya. Kalau dilihat dari segi biaya yang 375 ini, gue juga sanggup kali biayain lu. Jadi nggak sih, lu nggak percaya Pak? Iya, makanya itu aman sih. Ya udah, berarti abis ini lu bilang ya kalian sama ibu. Oke, saya juga aman juga dan lu mau ngobrol di situ. Nur Iman. Iya. Udah enggak? Iya. Halo guys, ya welcome back to my vlog. Jadi hari ini aku sama Mbak Della, sama Kang Dafa, sama Kang Aji lagi bikin konten buat reels di IG Pondok. Catat ya IG Pondoknya itu namanya Nurul Iman 1992. Kalian jangan lupa like, komen, ada YouTube-nya juga, di subscribe sekalian boleh. Jangan lupa tonton, bye. Motor sama gaya hidupnya. Makan 2 kali sehari. Oke, Salah. Makan sehari 2 kali. Lu ngomong gimana? Emang kamu mau pesanan gimana sih? Ya, aku juga nggak tahu sih. Nggak gitu. Aku lupa. Yang dimaksud dengan peraturan tentang kebersihan tuh gimana sih Mbak? Mbak, aduh. Apa ya? Sudah itu Bang Dapat. Perkenalkan, nama aku Arum Andini, asalku dari Bekasi. Yo, Umur what's up? 19 tahun. Keturunannya asli Jawa, tapi aku nggak bisa ngomong bahasa Jawa. Bisa sih ngomong kayak Wisma Damru,